Pernah suatu hari ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah. Malam berangkatnya. Supirnya itu ngantuk jamaah. Sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini sudah mulai miring ya. Ana ngomong sama supirnya, "Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir." Dan betul ana nyetir tuh mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya ditidur sampai bunyi jamaah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Ahibati fillah. Para ulama ketika menyebutkan kondisi futur ini, ada kondisi yang lumrah, ada kondisi yang berbahaya. Kondisi yang lumrah itu ya semua orang mengalami futur, semua mengalami futur. Kita semua mengalami hal itu. Kita tidak pernah meninggalkan zikir pagi. Bahkan semangat kita mau menyelesaikan. Tapi ada kondisi kita tidak meninggalkan hal itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau futurnya itu tidak sampai ke yang haram, maka aman. Artinya futurnya itu cuma ana terus terang Ustaz, sekarang ini kondisinya memang sedang lemah imannya, karena iman itu memang naik turun ya. Ana sholat cuma yang 5 waktu. Alhamdulillah. Dia nggak ada lagi qobliyah ba'diyah. Ada orang ana nggak lagi puasa Senin Kemis Ustaz. Dulu ana puasa Senin Kemis, sekarang udah nggak ada lagi. Ana terus terang Ustaz nggak pernah sholat malam lagi. Ana mendapati orang-orang yang berhenti sholat malam. Ketika memang dalam kondisi futur, orang ini masih alhamdulillah. Kalau yang wajibnya masih terjaga, maka dia kondisi yang aman. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, takhallulul fatarat lissalikin amrun la budda minhu. Fase futur ini buat orang-orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah adalah kondisi harus dialami, kata beliau. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid, barang siapa yang ketika futur dia masih menuju ke sunnah Nabi SAW, dia masih mendekat ke perintah-perintah Allah, ke ajaran-ajaran Rasul SAW, tidak sampai mengeluarkan dia dari yang wajib-wajib dan tidak memasukkan dia ke hal yang haram, rujiya lahu ayyauda khairan mimma kana, maka orang ini diharapkan kembali menjadi semangat lebih baik daripada yang dulu. Jadi seperti orang yang sedang istirahat jamaah. Antum kalau sedang mudik lah ya, antum ada kondisi capek, ngantuk, apa yang harus dilakukan? Berhenti di rest area, istirahat, tidur, makan. Padahal antum mau mudik loh. Seharusnya orang yang mudik itu ya cepat-cepat supaya sampai rumahnya. Enggak, capek. Dan memang secara logika orang-orang yang mudik itu harus istirahat, apalagi kalau dari sini menuju ke Jawa Timur, BSD Jember. Berapa kilometer jemaah? Berapa? 1.800? Enggak, 1.000 lebih jemaah. 1.000 lebih. Ketika antum di tengah jalan capek, lelah, apa yang dilakukan? Istirahat. Nggak usah nyetir, jangan nyetir, tidur, nggak apa-apa. Ketika antum bangun, semangat. Itu yang disebutnya Ibnul Qayyim. Jadi antum memang benar-benar istirahat. Yang wajib aja dijagain, yang wajib dijagain. Usahakan yang wajib ini tetap
tepat waktu ya, dijaga. Walaupun tadi Anda sudah nggak qobliyah, antum biasanya sholat di masjid, mamanya ukhuwah, enggak lah Anda sholat di masjid kampung, nggak apa-apa sudah. Cari imamnya yang sholat subuhnya baca qulhu sama idza jaa nasrullah. Itu ada kondisi futur. Bener, Ana merasakan kadang-kala, ya Allah di sini aduh panjang imamnya ini. Cari yang imamnya pendek. Nggak apa-apa jemaah. Dalam artian memang kondisi kita kalau dipaksakan imamnya yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Malas kita ke masjid. Aduh enggak lah. Apalagi kalau subuh Jumat. Di sini subuh Jumat baca apa? Baca as-sajdah sama al-insan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu sampai gemeteran kakinya mah. Bahkan sebagian terpaksa nunggu imamnya ruku. Karena dia tahu bacaannya panjang ini, kalau dia datang ahsan lah, kan kedengeran ini bacaan imamnya, ditunggu sama dia. Alhamdulillah. Sudah mau ruku baru dia masuk ke masjid. Bener, ini kondisi futur. Kondisi yang kita nggak berharap lagi pahala setiap huruf 10 kebaikan, setiap ayat lebih baik dari seekor onta, yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam mendapatkan pahala yang besar, yang dapat shaf pertama. Itu semua fadilah hilang. Yang ada gimana saya sholat subuh, bas, nggak mikiri fadilah lagi jemaah. Ini nggak apa-apa. Ini kondisi memang orang sedang futur. Yang penting dibawa ke yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai yang haram, berbahaya. Dan disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna nafsa laha iqbalun wa idbar. Jiwa manusia ini ada fase dia ingin maju ke depan, ada fase dia ingin mundur. Ada kondisi seperti itu. Fa'idha akbalat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau jiwamu lagi semangat mau maju, fakhudha bil azima wal ibadah, maka bawa dia untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi yang sunnah kerjakan, bahkan yang mubah mungkin ditinggalkan demi kita mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza adbarat fa'aksirha 'alal faraid wal wajibat. Kalau dia ingin mundur, maka cukupkan dia dengan yang wajib-wajib saja. Sudah. Yang fardu-fardu saja. Cukupkan dia jamaah. Kenapa? Karena memang kalau dipaksa, kayak tadi orang yang mudik udah capek, udah ngantuk, dia tetap maksa berangkat, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan dia. Pernah suatu hari Ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah. Malam berangkatnya. Supirnya itu ngantuk jamaah. Sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini sudah mulai miring ya. Ana ngomong sama supirnya, "Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir." Dan betul Ana nyetir tuh mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya ini tidur sampai bunyi jamaah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Maka nasihat dari Ali ini benar. Nah, di sini Ana ingin menyampaikan kepada para ummahat, para istri. Kadangkala istri ini mendapati suaminya sedang futur. Dia bertanya, Ustaz, suami Ana sedang futur Ustaz. Sekarang kalau ke masjid ya masbuk terus ya. Kemudian dia nggak lagi qobliyah, ba'diyah, nggak ada baca Qur'annya, ini tuh dia sebutkan suaminya meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka tolong jangan dipaksa untuk mengamalkan yang sunnah. Semangati suaminya untuk menjaga yang wajib. Yang wajib. Kadang-kala dia sampai ke masjid pun tidak, umpamanya jamaah. Tapi usahakan suaminya, bang, sholatnya dijaga tepat waktu, bang.
Kalau kemudian engkau berat untuk ke masjid, tolong dijaga tepat waktu sholatnya bang. Karena kalau dipaksa ke masjid, ayo bang ke masjid bang, dia dengan mengarah berangkat, nggak ke masjid, ke warung kopi. Loh, karena dia kondisinya memang sedang nggak baik-baik saja jemaah. Maka lebih baik dijaga yang fardu, modal utama ini dijaga daripada mencari keuntungan. Dan ini ya tadi buat para emak-emak yang kondisinya sedang seperti itu, juga para suami perlu menjaga yang wajib-wajib. Kadang-kala suaminya semangat beribadah, tanya sama istrinya, "Dek, kalau nggak sholat duha, ayo sholat duha." Akhirnya dia sholat duha tanpa wudhu. Karena untuk nyenangkan suaminya, dia ini sedang males, sedang benar-benar futur. Maka tolong dijaga yang wajib saja, seperti itu. Yang biasanya mungkin dia puasa Senin Kemis kemudian dia nggak puasa, udah nggak apa-apa. Mama dia bang aku nggak puasa, nggak apa-apa, nggak usah puasa, biar aku yang puasa, seperti itu. Tapi tolong siapkan sahurnya gitu loh. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan kembali semangat. Kadang-kala ada mama yang puasa sama antum, ikut sahur dia, ikut sahur bersama antum. Nanti zuhur WA antum, afwan ana makan karena lapar, kata dia. Orang puasa lapar lah, orang puasa kenyang, udah biarin.